Terkesan seperti tidak menghargai, kita terkadang lupa tentang apa yang sebenarnya kita tuju dalam hidup ini. Tidak dipungkiri, segala sesuatu yang sudah tidak diperhitungkan adalah hal yang kita tidak akan pedulikan. Secara manusiawi, kita memang tidak akan memberikan perhatian pada sesuatu yang sudah tidak kita anggap penting dalam hidup kita, dan bisa dikatakan semua orang normal menyadari itu. Tapi bagaimana jika yang tidak diperhitungkan penting itu adalah segala sesuatu yang ada di diri kita sendiri, tentang semua tujuan dan cita-cita diri kita memandang hidup? Mungkinkah diri kita sebagai alat untuk mencapai tujuan dari hidup itu memang benar-benar ada kalanya harus tak dipedulikan sebagaimana kucing-kucing jalanan yang terbuang di pinggiran sampah pasar? Tentu inilah pertanyaan yang mendasar. Saat diri kita yang saat ini merasa bahwa kita sudah kehilangan arah dari gairah setiap apa yang kita tuju dalam hidup ini dengan keporak-porandaan bangunan dari tujuan itu yang mungkin sudah hancur. Dan perlu diketahui, apa yang kita tuju jelas tidak akan ada salahnya. Saya kira semua dasar dari tujuan kita adalah kebaikan untuk diri kita, asalkan apa yang dituju adalah benar-benar cita-cita mulia berdasar dari logika yang jernih bermuara pada bentuk kemanfaatan bagi diri dan orang lain. Seperti halnya seorang yang ingin menjadi pembisnis yang sukses, penulis yang diperhitungkan karya-karyanya oleh khalayak luas di dalam tatar dunia literasi, atau membawa suatu organisasi sosial untuk semakin bermanfaat bagi masyarakat. Semua adalah tujuan-tujuan mulia yang terkandung dalam tujuan diri kita dalam mengisi kehidupan itu sendiri. Maka dari sejumlah proses yang sudah kita bangun, tentu ada hal-hal yang dapat menyurutkan mentalitas kita untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi tujuan kita. Tidak lain yang menyurutkan proses dari menggapai tujuan-tujuan kita adalah kegagalan demi kegagalan dalam prosesnya menuju tujuan itu. Banyak orang tidak mampu menerima kegagalan dalam prosesnya, itu yang tidak dapat ditampik. Untuk itu, menyelami sebuah kegagalan ada kalanya merupakan hal yang paling penting dan harus dibangun sejak kita sudah mempunyai tujuan hidup itu sendiri. Karenanya, merasakan kegagalan berarti kita mengalami proses yang sebenarnya tidak kita ingini. Kegagalan dapat membuat mental kita jatuh jika terus diratapi. Maka sebuah kegagalan, banyak orang yang menganggap bahwa itu aib yang harus dihindari. Namun bagaimanakah seharusnya kita menyikapi sebuah kegagalan dalam setiap tujuan hidup kita? Mungkinkah kegagalan bisa menjadi sebuah ajang di mana itu akan menjadi sebuah titik balik bahwasanya kita harus belajar dari setiap bentuk kegagalan itu untuk lebih siap dalam menjalani proses dari setiap tujuan hidup kita? Pertanyaan itu bukan hanya mendilemakan. Menanggapi kegagalan dibutuhkan mental yang pantang menyerah. Itulah teori sederhana yang perlu dipelajari, bahkan setiap orang sudah mengetahuinya. Tetapi apakah pantang menyerah sendiri harus dilakukan saja tanpa kita mempertimbangkan sesuatu yang lain? Apakah dasar dari setiap kegagalan tentang setiap pelajarannya kita hanya butuh mental pantang menyerah? Untuk berhasil, kegagalan adalah hal yang justru sangat dibutuhkan sebagai media pembelajaran. Apa yang sebenarnya kita butuhkan? Strategi apa yang tepat bagi sebuah proses demi prosesnya? Dan pengalaman akan pengetahuan apa yang harus kita punya untuk menuntaskan misi setiap prosesnya adalah esensi dari sebuah kegagalan untuk kita harus semakin belajar dari bentuk kegagalan itu. Kegagalan adalah pengetahuan. Jembatan emas untuk menuai kesuksesan itu tidak dapat ditampik. Dalam bidang apapun kita butuh gagal untuk tahu bagaimana caranya berhasil. Bahkan orang yang saat ini dapat dikatakan sukses sudah pasti mereka pernah merasakan kegagalan dalam hidupnya. Tidak semua kegagalan itu buruk. Rasanya semua memang butuh gagal untuk belajar. Tidak di dalam bidang apapun.
Kegagalan selalu menjadi lawan dari apa yang kita usahakan. Maka dari itu jangan takut merasakan gagal. Setiap kegagalan akan ada pelajaran yang didapatkan seseorang, seperti halnya seorang pemuda yang menginginkan sebuah hubungan dengan lawan jenisnya berbalut hubungan yang romantik. Kegagalan demi kegagalannya dalam menaklukkan pujaan hatinya memberi pelajaran yang penting. Kegagalan seorang pemuda itu tentu karena pengalaman romansanya yang kurang dan tak tahu bagaimana menjadi seorang yang menarik lawan jenis. Tetapi yang lebih mendasar dari kegagalan pemuda itu adalah dia tidak mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena tidak mencintai dirinya, dia tidak tahu cara membuat orang lain nyaman dengan dirinya. Merasa dicintai olehnya karena ia tak pernah mencintai dirinya sendiri, dan yang paling utama karena tidak mencintai diri sendiri. Itulah yang terkadang membuat pemuda itu tidak mengejar nilai-nilai dirinya untuk memantaskan diri, dan diinginkan oleh lawan jenisnya adalah membangun sebuah hubungan romansa. Kembali, setiap orang harus mempunyai nilai hidup masing-masing dan alasan orang untuk dapat menjatuhkan pilihannya terhadap kita karena nilai-nilai hidup kita yang cocok dengan mereka. Bukankah setiap orang menyukai orang yang sukses dalam mencapai tujuan-tujuan hidup mereka? Tentu kesuksesan bagi masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang beranggapan sukses jika dia sudah menjadi seorang presiden, penulis kaya, atau pebisnis yang punya banyak perusahaan. Tapi sukses bukanlah hal-hal yang itu saja. Kesuksesan bagi saya merupakan mereka orang-orang yang sudah tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Sukses adalah mereka yang bangga terhadap apa yang menjadi passionnya dan selalu mengusahakannya untuk mencapai yang terbaik selama mereka masih hidup. Untuk itu tidak ada kesuksesan di balik setiap kegagalan. Yang ada karena kegagalan merupakan sebuah proses untuk kita terus belajar. Pada intinya kegagalan berarti juga jalan untuk menemukan apa-apa yang seharusnya kita perjuangkan. Untuk terus menjalani hidup dengan tujuan yang baik dan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita secara optimal dengan bentuk passion diri kita sendiri untuk mencapai yang terbaik.